Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita sama-sama ingin berbincang-bincang terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2024. Di sini juga kebetulan ada Pak Menat, Pak Menteri, kemudian Pak Kepala Biro YIN Sorong, Pak Marek, Pak Direktur, Pak Kabak, Pak Marek Satu, kita semua berkumpul di sini. Saya melihatnya banyak hal yang mungkin kita harus mengapresiasi terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini. Nah, kita tahu bahwa segala macam persiapan untuk penyelenggaraan haji di tahun 2024 ini memang sangat luar biasa. Dari beberapa pegawai kita di YIN Sorong, ketika saya tanya, mereka itu selalu memberikan apresiasi yang luar biasa terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2024 ini. Nah, di sini juga ada Pak Kabak yang sudah kemarin menjalankan ibadah haji dan sudah bisa memberikan informasi, karena kita harus bisa memberikan informasi yang positif juga untuk kepentingan bagaimana penyelenggaraan haji ke depan. Persoalan persiapan ini memang dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan untuk perbaikan di penyelenggaraan haji itu. Nah, di sini juga ada Pak Menat, ada Pak Kabiro. Mungkin kita sama-sama bisa diskusikan kira-kira dalam penyelenggaraan haji tahun 2024 ini apa yang menjadi kelebihan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini mungkin ada pendapat dan pandangan dari Pak Menat dulu, setelah itu baru Pak Kepala Biro. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rektor yang saya hormati. Mungkin langsung saja, karena pelaksanaan ibadah haji tahun ini khususnya di Kementerian Agama Kota Sorong sesuai dengan tagline yang ada di Kementerian Agama, yaitu Haji Ramah Lansia, bahwa Kemenak Kota Sorong dalam pelaksanaan musim haji 2024 ini alhamdulillah sesuai dengan kuota yang diberikan oleh provinsi, keputusan itu kita 234. Dan alhamdulillah 234 itu mulai dari persiapan paspor, kemudian biovisa, persiapan kelengkapan haji. Alhamdulillah semua sudah kita laksanakan, dan untuk memberikan bekal persiapan jamaah haji berangkat ke Tanah Suci, yaitu dengan manasik. Manasik haji juga kita sudah berikan kepada jamaah haji dengan maksimal, dengan jumlah yang paling banyak di Papua Barat ini, maka pelaksanaan manasik juga kita bagi dengan KUA dan kita memberikan manasik pemateri yang sudah bersertifikat begitu ya, sehingga bisa memberikan edukasi kepada calon jamaah tentang bagaimana nanti pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Tentu karena kita Kementerian Agama Kota Sorong ini masuk dalam kloter 21 dan embarkasinya ada di Makassar, tentu persiapan di daerah kita juga harus maksimal, sehingga jamaah haji ketika berangkat dia sudah lengkap, tidak lagi memikirkan apa yang harus dibawa, sehingga informasi-informasi yang kita berikan kepada jamaah haji tentang persiapan keberangkatan luar biasa. Sehingga setelah jamaah sampai di Makassar pun di embarkasi, dia merasa ya seperti di daerahnya sendiri, karena waktu kita melaksanakan manasik itu ya ibarat kita hanya akan memindahkan tempat saja. Karena manasik itu memberikan materi atau pelajaran kepada jamaah, yaitu tentang bagaimana nanti di embarkasi, nanti keberangkatannya. Sehingga ketika jamaah haji sampai di Tanah Suci pun kita selalu pantau, karena kita ada grup jamaah haji 2024 itu, sehingga keluhan-keluhan jamaah yang disampaikan kepada kita bisa sedikit memberikan solusi kepada mereka. Walaupun kita jauh dengan video call dan lain sebagainya, jamaah bisa mendapatkan penjelasan.
Sehingga ketika mereka sudah sampai di sana kemudian pulang, 234 jamaah ini hasil survei kita untuk kepuasan pelaksanaan ibadah haji, dan alhamdulillah tidak ada keluhan. Dan Kota Sorong berangkat 234, pulang juga 234. Memang ada 1-2 yang sakit, tapi memang sakit bawaan dari daerah asal. Seperti ada yang kakinya patah, tapi memang patahnya dari Sorong. Cuman karena tidak dirasakan, kemudian dibawa ke berangkat ke sana, kemudian di sana dapat pengobatan, dapat rongsen, ternyata memang kakinya patah. Dan itu menjadi berkah tersendiri karena berangkat haji kemudian tahu penyakitnya. Dan alhamdulillah 234 itu semua kembali dengan selamat, sehat, dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang dijadikan itu al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa illa jannah. Mudah-mudahan ya hanya Allah yang akan memberikan balasan. Dan saya pikir mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita di Kota Sorong ini, hingga haji yang mabrur itu bisa memberikan inspirasi kepada semua warga masyarakat, dan dia akan menjadi orang-orang yang baik di lingkungannya, bisa menjadi contoh untuk semua. Nah, mungkin itu kesan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Berarti dari sisi kesiapan, bagaimana pembinaan terhadap para jemaah haji ini memang kompak ya, dari pusat sampai dengan daerah ini. Iya. Sehingga kebijakan-kebijakan di pusat dikeluarkan ini memang begitu dijalankan di daerah ya. Karena itu kan banyak jamaah haji kita itu kan belum pernah pergi ke luar daerah. Iya. Jadi begitu keluar langsung ke luar negeri kan. Langsung ke negeri ya. Makanya pembekalannya harus maksimal karena Betul. dari sini mungkin belum pernah ke Makassar. Pesawat, Dia naik pesawat terus iya. ke Makassar. Langsung Ke ke luar Makassar negeri. langsung ke luar negeri kan begitu. Jadi dari segi bahasa juga mereka sangat Iya. kekurangan. Maka ya kita berikan bahasa tutorialnya itu bahasa isyarat. Nah, jadi tidak usah khawatir kalau pergi ke sana pakai bahasa Indonesia semua bisa. Dan uang pun rupiah berlaku di sana. Sehingga kekhawatiran itu tidak ada, sehingga memberikan dorongan semangat pada para jemaah haji ketika ada di sana, tidak ada kekhawatiran tentang pelaksanaan ibadah haji. Betul, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Luar biasa. Juga kekompakan. Iya. Nah, terkait dengan itu juga kan kita dengar pelaksanaan jamaah haji ini untuk saat ini kan sudah diberikan berbagai kemudahan bagi lansia katanya ya. Mungkin Pak Karo, kira-kira kebijakan murur ini seperti apa? Baik. Jadi yang pertama kita bersyukur karena seluruh jamaah haji kita yang telah berangkat sesuai dengan jadwal kloternya itu semuanya sudah kembali ke tanah air. Alhamdulillah itu patut kita syukuri. Nah, oleh karena itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gagan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tentu senantiasa akan memberikan pelayanan yang prima, tentu kaitannya dengan kemaslahatan. Tentu di situ tidak bisa lepas juga dari masalah syar'inya, sehingga selain tadi yang disampaikan bahwa tagline kita tahun ini adalah layanan ramah haji, ramah lansia. Nah, artinya apa? Bahwa memang dari tahun ke tahun pemerintah selalu memberikan pelayanan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan kondisi jamaah itu sendiri. Tahun ini kita dengar bahwa selain terutama kaitannya dengan proses al-musnah sebagai puncak haji yaitu Arafah, Musdalifah dan Mina, bahwa sebelumnya mabit di Musdalifah itu setelah kita selesai melaksanakan wukuf di Arafah, maka semua jamaah harus turun di Musdalifah untuk mabit sebagai salah satu manasik haji, yaitu wajib. Tapi karena adanya inovasi yang dilakukan dengan cara murur, sehingga jamaah itu tidak semuanya lagi turun dari kendaraan ke Musdalifah, tetapi tetap berada di area Musdalifah meskipun yang bersangkutan di atas kendaraan. Nah, ini sebuah inovasi yang luar biasa untuk menjaga kemungkinan risiko terhadap jamaah lansia kita. Nah, ternyata kemudian bahwa jamaah itu
juga didampingi oleh petugas. Ini kan sangat luar biasa yang kita dapatkan informasi. Nah, yang kedua, tanazur. Dalam artian lansia yang sebelumnya itu semuanya harus nginap di tenda di Mina. Nah, tahun ini juga ada inovasi yang dilakukan pemerintah dalam Kementerian Agama bahwa khusus untuk jamaah lansia itu ditempatkan pada satu zonasi, pada satu tempat tertentu, yang mana di tempat itulah nantinya mereka akan diangkut kembali untuk melakukan rangkaian lontaran yang ada di Musdalifah di Mina, di Jamarat. Ini kan sebuah langkah yang sangat baik sekali karena sangat berkaitan dengan kemaslahatan dari umat itu sendiri. Nah, itu saya kira yang paling untuk tahun ini katanya dengan ramah lansia. Belum lagi bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pihak kerajaan, tentu sebagai hasil komunikasi dengan pemerintah kita. Nah, mungkin nanti itu yang paling banyak merasakan adalah saudara kita yang sudah melakukan haji baru ini. Barangkali itu yang Sekarang sudah pakai kasur dulu. Itu Pak, ya itu Pak. Sebelumnya hanya karpet, Sebelumnya karpet, sekarang sudah sekarang kasur. Kasur yang kecil-kecil. AC juga informasinya Ya, itu kan lebih luar besar biasa dari Pak. yang dulu. MCK yang selama ini memang menjadi keluhan, tapi itu juga itu hal yang memang harus dipahami karena pada saat yang bersamaan jamaah menggunakan fasilitas yang sama. Jadi itu kita harus pahami juga. Tidak mestilah dibuatkan MCK sesuai dengan jumlah jamaah, kan tidak mungkin. Nah, ini juga yang harus dipahami. Ya. Saya kira itu mungkin Pak Rektor yang perlu kami tambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Kakan Kemenak kayaknya dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada jamiah dengan tetap mengedepankan kemaslahatan. Ya, saya kira itu dengan tidak mengurangi substansi dari pelaksanaan ibadah itu sendiri. Ya, saya kira itu. Jadi luar biasa ya. Jadi tadi itu dari saya pikir itu semuanya kompleks. Iya, Persiapannya itu kompleks dari persiapan sebelum keberangkatan iya. sampai di Pada saat pelaksanaan tetap dikawal dan pelayanan luar biasa. Iya. Tadi kasur tidak ada, sekarang sudah ada. Iya. Hasil Hasil. apalagi makanan yang Wah, makanan Indonesia. betul. Dan informasi nanti mungkin dari beliau juga. Nah, Informasi tenda di Arafah itu sudah tenda permanen nah, di Arafah. Jadi tidak seperti dulu itu kalau kena Bang angin. lompat-lompat. Saya rasakan itu tahun berapa itu? 2012 Pas kita di Arafah, kencang. Jadi tendanya lompat-lompat karena masih Tidak itu, permanen, masih kain, belum permanen. itu sekarang udah permanen. Apalagi Mina, wow sudah sangat luar biasa. Jadi coba kita tanyakan dengan Ya, yang itu berkenan barangkali. pulang ini. Betul. Bagaimana pelayanan yang dirasakan di pas berhaji melaksanakan ibadah haji itu yang dirasakan betul-betul itu. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Rektor, Bapak Kepala Biro, para Wakil Rektor, Pak Direktur dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong. Alhamdulillah memang saya mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji untuk musim haji tahun 2024. Kemudian alhamdulillah apa yang kami rasakan terkait dengan pelayanan dan fasilitas yang disiapkan dan diberikan oleh pemerintah kepada seluruh jamaah haji Indonesia, saya kira kurang lebih apa yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi. Kalau pra Armusna, saya pikir tidak perlu terlalu dikomentari karena hampir tidak ada masalah. Karena kan di situ hanya terkait dengan akomodasi hotel dan transportasi, tidak ada masalah. Memang yang biasanya riskan itu adalah terkait dengan prosesi Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Apa yang kami rasakan, alhamdulillah khusus untuk di Arafah misalnya, itu ada kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menerapkan setiap jamaah resmi yang menggunakan visa haji resmi ini itu harus mengenakan nusuk card. Ini adalah ID card resmi untuk jamaah haji yang resmi. Ada barcode-nya Pak. Jadi kalau diidentifikasi dan tidak ketemu maka orang tidak akan bisa masuk di Arafah. Ini dalam rangka menjaga kenyamanan dan keamanan jamaah haji. Dan itu kami rasakan alhamdulillah. Jadi di Arafah tidak
membludak begitu, tidak berdesak-desakan. Jadi memang sudah sesuai dengan Jumlah. jumlah dan kemudian tempat yang disediakan. Termasuk misalnya MCK, kalau di Arafah itu sangat luar biasa bagus. Kami tidak merasakan ada kendala. Kemudian di Musdalifah misalnya setelah di Arafah itu, kalau tahun-tahun sebelumnya Musdalifah ini juga sangat riskan, Pak. Jadi sering kali terjadi keterlambatan jamaah bergerak ke Mina itu. Tapi untuk tahun ini kami rasakan untuk kloter 21 misalnya, karena kebetulan kami tergabung di kloter 21, itu sebelum subuh kami sudah tiba di Mina semua. Artinya ini dari sisi waktu sangat efisien, Pak. Sangat efisien dan efektif. Nah, kemudian juga terkait dengan di Mina, kalau pemondokan ya memang mungkin dari tahun sebelumnya juga kurang lebih sama, tapi setidaknya bahwa semua jamaah dapat ditampung dengan baik, dan mungkin plusnya karena kita juga sudah pakai kasur. Tadi disampaikan kita sudah pakai kasur, kemudian jarak antara pemondokan kita ini kan sedikit terpangkas. Kalau dulu menurut informasi kan sampai 9 kiloan, Pak. Nah, kami mendapat sekitar 4,5 kilo lebih. Jadi ya relatif agak dekat, sehingga bahkan yang lansia umur 60 tahun juga itu kami saksikan sendiri banyak yang secara langsung melakukan lontar tanpa badal. Nah, kemudian yang terkait dengan lansia dan resiko tinggi, Pak Rektor, ini saya rasa patut kami selaku jamaah mengapresiasi pemerintah. Secara kebetulan kami ada keluarga kakak sepupu itu kan lumpuh total, dia stroke bagian bawah. Nah, namun kemudian dengan adanya kebijakan safari wukuf misalnya, alhamdulillah yang bersangkutan yang secara logika sebenarnya tidak akan mungkin melaksanakan wajib dan rukun haji, tapi kemudian beliau dapat melaksanakan dengan adanya skema safari wukuf, kemudian ada murur tadi itu dengan tanasur. Nah, sehingga untuk lontarnya ya tinggal kami badalkan saja, sehingga yang bersangkutan tetap mencapai target untuk haji. Termasuk misalnya ada jamaah kita juga, Pak Kepala, itu sakit. Alhamdulillah itu mendapat pelayanan yang sangat luar biasa. Dan juga karena pendampingan secara khusus dari petugas lansia, dari petugas haji kita itu, kemudian yang bersangkutan juga alhamdulillah kami sama-sama dapat mencapai target melaksanakan seluruh wajib dan rukun haji. Jadi saya pikir secara umum memang ada peningkatan kualitas pelayanan dari Kementerian Agama terhadap kami jamaah haji Indonesia. Saya pikir begitu, Bapak. Terima kasih. Ya, jadi dari yang kesaksian testimoni yang melakukannya, yang melakukan haji ini, Pak Kabar ini merasakan langsung pelaku di sana, bagaimana petugas haji yang disiapkan oleh pemerintah yang sangat ketat, bagaimana dia mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik untuk mengawal para haji yang lansia ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa dia lansia yang baru ikut naik haji ini? Karena memang skema kita banyak orang-orang yang memang mendapat posisi ramah lansia. Memang dia daftarnya udah lansia, jadi jadi itu memang menjadi satu kesadaran pemerintah, dan ya saya pikir bahwa ini luar biasa. Pemerintah bisa cepat melihat bagaimana fenomena itu. Nah, sehingga bisa tanggap terhadap situasi, kemudian bisa membuat skema yang langkah-langkah mitigasi apa yang dilakukan pelaksanaan haji dari persiapan kedatangan di tanah suci sampai dengan kepulangan. Ini sesuatu yang ini kan luar biasa, menggerakkan orang yang jumlahnya seluruh penduduk Kabupaten Sorong ini, kalau dihitung dengan jumlah jemaah haji itu berangkat semua dengan yang baru lahir. Jadi kan butuh konsentrasi yang luar biasa. Kadang itu yang wajib-wajib mereka tidak perhatikan kalau itu sudah mendapat pelayanan tadi. Ini kadang makan yang jadi masalah.
Kira-kira makan itu bagaimana kemarin? Ya, baik Pak. Kalau terkait dengan makan, sederhana kalimat saya Pak, kita tidak sempat lapar itu. Iya, iya, iya. Baik makanan apa yang berat-berat termasuk buah. Kalau buah itu 2 kali sehari Pak Rektor, yaitu siang dan malam. Nah, tapi itu tadi apa porsi dan pulung itu tidak sempat kita lapar Pak. Ada lagi. Ya. Makan pagi Pak. Sebelum kita pulang dari masjid salat subuh itu sudah ada menunggu makan. Begitu pula makan siang. Sebelum kita berangkat ke masjid salat duhur, makanan sudah ada di hotel. Makan malam Pak, sebelum salat maghrib itu sudah ada. Itu yang saya sampaikan bahwa tidak sempat kita lapar. Itu kan makanan di hotel. Ya di hotel. Kalau selama di Amusna, Nah, yang selama ini juga sering jadi masalah memang itu konsumsi untuk prosesi Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina. ya. Nah, sehingga kami karena informasi data tahun sebelumnya itu kami jamaah sebagian besar itu bawa bekal Pak. Oh iya, iya. Tapi rupanya tiba di sana bekal tidak sempat kami makan. Karena Lancar konsumsi ini. Jadi masalah konsumsi yang selama menjadi masalah sudah bisa dipecahkan. Betul. Jadi distribusi konsumsi sudah lancar dan sesuai dengan waktunya. Iya, iya. Ya. Sangat baik sekali ya. Jadi kalau ada yang mengeluh tentang makanan itu Dia orang sendiri. sendiri bilang ya sesuai dengan amal perbuatan. Dia sendiri yang kurang. Ya. Sesuai dengan Ya. Mungkin juga terkait dengan selera saja Pak. Ya. Kalau secara umum itu saja. sudah luar biasa. Jadi Sebenarnya. intinya aman. Ya. Aman semua. Oh, iya. Sejahtera. Ya, Pak. Maksudnya ini kan lebih maju dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, bahkan lebih meningkat lagi ya. Layanannya lebih maju. Nah, kira-kira mungkin ini kan Pak Kabak alhamdulillah sudah selesai melaksanakan ibadah dan dia sudah merasakan seperti apa yang dilakukan selama di tanah suci. Nah mungkin juga ini Pak Warik kita ini sama Pak Direktur, insya Allah juga kan, itu berharap untuk bisa Didoakan saja. kira-kira mungkin ada harapan-harapan Pak Direktur ya dari beliau mungkin ya. Dalam sepertinya ada komunikasi kecil-kecilan dengan Ya. Pak James ya. Ya. Mungkin ada peluang untuk jadi petugas. Alhamdulillah. Iya. Harapannya pasti tambah kuota ya. Ya. Bagaimana kira-kira ini Pak Direktur? Kira-kira kalau kuota yang ada sekarang, ya artinya ya secara nasional, saya kira jumlahnya seperti itu, meskipun nanti ada tambahan sebagai kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, tapi paling tidak ya bagaimana kondisi kota kita. Iya. Sebagai calon jemaah kan? Iya. Sebentar lagi ya. Kalau secara kota ya secara pribadi saya berharap masih sama. Oh ya. Dia akan ada terlalu panjang. Ya, tidak terlalu ya. Tidak terlalu lansia ya. Ya. Lansia. Supaya tidak terlalu sampai di lansia semua. Masih bisa dapat tahan itu biar lansia-lansia ini ya. Apa namanya? Iya. Kalau bisa ke depannya mereka pun tidak bisa dibebaskan. Oh. Peraturannya sekiranya ketika pemerintah Arab Saudi mengambil itu ke pemerintah Indonesia itu juga saya kira itu sama. Beliau ini calon jemaah Pak Rektor. Ya. Allah beliau juga punya Yang tahun berapa? punya 18 di kota. Wah. kalau 2018 Prediksi? Sekitar 3-4 tahun lagi. belum. Sekarang Kota Sorong itu yang 1 tahun itu, misalnya 2015. Berarti 2015 itu Januari, Februari, Maret, April itu Lolos. 1 kloter. Lolos. 1 pemberangkatan Lolos. per tahun. Jadi kalau 1 tahun 2015 itu bisa 3 tahun. Baru selesai. Ya, saya itu Pak Haji. Jadi sekarang itu baru sampai apa namanya bulan 8 ya, atau pertengahan bulan 9 tahun 2014. Ya. 4 tahun berapa data? 2014. Ya. Tapi kan begini Pak Kakang, jadi sebetulnya manasik itu bukan hanya berkaitan dengan pemberangkatan kita hanya 1 tahun, tapi kan sekarang sudah ada istilah Manasik sepanjang tahun. Ya. Jadi begitu Pak Direktur, Pak Wakil Rektor sudah mendaftar, sudah bisa mulai ya? Bisa, ya. Ya. So, kita di Kota Ya. Sorong ini manasik sepanjang tahun itu Oh. setiap hari Sabtu atau Minggu Nah.
tergantung kepada jamaah yang Oke. yang kita. Jadi ada manasik di masjid bandara. Jadi kita ada di masjid bandara Ya, jadwalkan ya. supaya tidak terlalu ke kantor kan jauh dari kota. Ya, betul. Jadi di tengah kota kita setiap hari Sabtu Minggu ada manasik yang sepanjang tahun. Biasanya pagi jam 8. Kadang itu kalau yang sudah masuk di grup biasanya 2 tahun ya, 2 tahun. Oh ya, mendekati 2 tahun. Mendekati 2 tahun itu yang banyak ikut. Yang lama-lama itu merasa belum penting. Kalau Pak Direktur Tapi Pak Direktur sebetulnya bisa mengakses di Haji Pintar. Oh, untuk tahu ya, betul. Ada di Haji Pintar itu Koreksi. semua materi pembelajaran manasik itu ada di Haji Pintar. Jadi tinggal situ. Nanti ngambil dua ya. Pusaka ada. Di Pusaka juga ada. Di BSI ada. Insya Allah. Tapi di Haji Pintar ini. Ya mudah-mudahan nanti YN bisa memfasilitasi untuk manasik haji itu biasanya ada lapangan yang untuk Ka'bahnya itu. Ya, miniatur. Miniatur Ka'bah seperti di Nah, embarkasi. artinya kalau dulu itu orang-orang manasik mendatangi satu tempat, sekarang di tempatnya pun orang bisa manasik dengan IT itu. Luar biasa ya. Oke. Ya. Kalau tidak malam hari buka channel Saudi apa ini? Itu. Saudi. Saudi itu tiap malam kita update terbaru. Apa pelaksanaan umroh. Nah, jadi kita bisa lihat di situ. Apalagi ya. Sebelum tidak. Ya. Ya, jadi memang kita semua tahu dari gambaran yang tadi disampaikan, kita melihat semua orang ini kan pasti punya informasi yang yang didapatkan, kemudian dari Baru. yang naik haji tahun 2024 ini semuanya melihat bahwa memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, tapi perubahannya ke arah yang lebih baik. Ya. Memang dahulu memang kurang dipersiapkan, saat ini sudah terpenuhi semua. Nah, oleh karena itu kita semua hari ini sangat berharap bahwa ke depan akan ditingkatkan lagi untuk lebih baik lagi, sehingga semua pelayanan terhadap jamaah haji itu bisa terlayani secara baik. Jamaah haji yang datang ke menunaikan ibadah haji ini bisa menyelenggarakan atau menunaikan ibadah haji dengan sempurna, dengan aman, dan bisa menjadi haji yang mabrur. Amin. Nah, mungkin itu saja kita di pagi di siang hari ini ya. Agak hujan-hujan juga, saya pikir, tapi itu tidak membuat ini hujan adalah rezeki bagi kita. Ngomong Pak Rektor, kapan haji tahun depan? Insya Allah ada panggilan. Ya. Panggilan. Tinggal memenuhi panggilan. Mungkin itu saja yang bisa kita bincangkan di siang hari ini. Semoga hal-hal seperti ini selalu kita bincangkan untuk memberikan sebuah masukan atau memberikan hal-hal untuk sebuah pelayanan di satu aktivitas itu bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Terima kasih bagi semuanya para yang menonton atau mendengarkan dialog pagi ini. Kami menghimbau bahwa untuk pelaksanaan haji, jika ada yang berniat untuk menunaikan ibadah haji, maka jangan ragu, karena pemerintah telah menyiapkan segalanya. Mereka yang cacat atau apapun dia, yang lansia, itu tidak perlu takut untuk menunaikan ibadah haji. Semua difabel. Ada fasilitas. Semua sudah difasilitasi dan semua sudah dipikirkan oleh pemerintah kita hari ini, terutama Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu kami juga mengucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan penyelenggaraan haji tahun 2024 ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa mahmud muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.